kebenaran yang sesungguhnya adalah datang dari Tuhan Yesus. Karena dialah pribadi yang benar. Dia memiliki perkataan yang benar. Perkataannya tidak ada dusta. Perkataannya sudah tidak ditemui di sana saudara kesalahan. Pernyataannya itu bisa dipercaya dan ditepati saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Pagi ini kita akan berbicara dengan satu tema. Apakah kebenaran itu? Ini pertanyaan Pilatus kepada Tuhan Yesus ketika di ruang pengadilan, saudaraku. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Sebelum kita lebih lanjut untuk menjelaskan kebenaran ini, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan roh hikmah dan pengertian kepada seluruh pendengar untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Itu menunjukkan bahwa dia belum mengerti kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Meskipun dia seorang pemimpin, seorang raja yang mengambil keputusan untuk memutuskan apakah benar atau salah, tapi dia tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, saya membagi dua tentang kebenaran. Yang pertama, saudaraku, kebenaran filosofis. Yang kedua adalah kebenaran teologis. Kebenaran filosofis yang saya maksud adalah kebenaran yang dicetuskan atau yang dilahirkan oleh para filsuf, saudara-saudara. Pertama, mereka membagi tiga kebenaran itu, saudara. Kriteria kebenaran itu mereka bagi tiga. Pertama namanya teori koherensi, yang menyatakan bahwa satu pernyataan itu benar bila pernyataan itu bersifat koheren, bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, saudara. Jadi pernyataan saudaraku kedua harus koheren, harus konsisten dengan pernyataan pertama. Saya kasih contoh. Jika saya berkata bahwa semua manusia pasti mati, jika si A atau si Polan itu manusia, itu berarti bahwa si Polan pasti mati, saudara-saudara. Itu namanya kebenaran koherensi, teori koherensi, saudara. Yang kedua adalah teori korespondensi, mengatakan bahwa suatu pernyataan itu benar, saudara, jika pernyataan itu berkorespondensi, berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Saya kasih contoh misalnya, jika saya mengatakan bahwa Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta, saudaraku, itu benar karena pernyataan saya yang pertama menuju kepada objek faktual yang benar. Tapi kalau saya katakan bahwa Indonesia ibu kotanya Bandung, itu salah, saudara-saudara. Bapak Ibu, itulah namanya kebenaran korespondensi. Yang ketiga adalah kebenaran atau teori, saudara-saudara, pragmatis, yang menyatakan bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional, berguna dalam kehidupan praktis. Artinya apakah yang saya nyatakan itu berguna dalam kehidupan praktis. Nah, kalau kita terus, saudaraku, menyatakan ini, memegang pernyataan ini, kita bisa terjebak dengan kebenaran kondisional, saudara. Saya kasih contoh misalnya, banyak orang mengizinkan perceraian dengan alasan, saudaraku, kebenaran kondisional, kebenaran pragmatis, daripada mereka tidak mengalami damai sejahtera, daripada mereka terus berantem, lebih baik mereka berpisah, bercerai. Ini kebenaran pragmatis, saudara. Tetapi itu sangat bertentangan dengan kebenaran teologis. Hari ini saya akan menyampaikan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran teologis. Apakah yang saya maksud dengan kebenaran teologis, saudara? Saya menggali firman Tuhan. Kebenaran teologis yang saya maksud adalah kebenaran yang dilahirkan, kebenaran yang dicetuskan oleh pribadi yang benar, saudara, dan kebenaran dari perkataan yang benar. Dalam kitab Yohanes pasal 1 dikatakan ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, kebenaran yang sesungguhnya adalah datang dari Tuhan Yesus, karena dialah pribadi yang benar.
dia memiliki perkataan yang benar. Perkataannya tidak ada dusta. Perkataannya sudah tidak ditemui di sana saudara kesalahan. Pernyataannya itu bisa dipercaya dan ditepati saudara. Jadi kebenaran teologi yang saya maksud, kebenaran yang lahir dari pribadi yang benar dan dari perkataan yang benar. Bapak Ibu, kebenaran yang dilahirkan para filsuf itu hanya sebatas kebenaran filosofis, saudara-saudara. Dan kebenaran filosofis tidak akan mungkin lahir dari pribadi yang benar, dari perkataan yang benar. Kenapa? Karena semua manusia telah ada di bawah kuasa dosa. Di kitab Roma pasal 3 dikatakan ayat 9 sampai ayat 11. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi saudara, semua manusia, baik orang Yahudi, kata Paulus, maupun orang Yunani yang sangat kuat dalam filsafat, saudara-saudara, mereka dikatakan ada di bawah kuasa dosa, ada di bawah hukum dosa. Terjemahan lain Paulus katakan mereka hidup di dalam dosa, dan semua manusia telah hidup di dalam dosa. Kata hidup dari bahasa Yunani peripatein, itu berarti manusia ada di sana, berada di sana, dan terus melakukan dosa itu sampai akhirnya dia mati, saudara. Jadi dengan jelas Paulus berkata, tidak ada seorang pun manusia yang benar, saudara. Tidak ada manusia yang berakal budi. Semua telah mengalami kesesatan pikiran dan hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, kebenaran teologis yang kedua yang saya maksud, kebenaran yang memerdekakan. Saudara, kebenaran yang memerdekakan bukan sekedar memerdekakan kita dari kebodohan. Kebenaran filosofis mungkin bisa memerdekakan kita, membebaskan kita dari kebodohan. Maksudnya saudaraku, dari tidak tahu menjadi tahu. Manusia, sudah ada 4 bentuk soal tahu ini. Pertama, ada manusia bahwa dia tahu bahwa ia tahu. Yang kedua, bahwa ia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang paling parahnya, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, saudara. Jadi kebenaran filosofis hanya membebaskan dari ketidaktahuan menjadi tahu, saudara. Tetapi kebenaran teologis membebaskan kita, saudara, dari kesesatan, saudara. Bukan hanya dari kebodohan, dari kesesatan hati dan pikiran kita, saudara. Yesus berkata, jika kau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, saudara. Mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus kepada Pilatus ketika dia bertanya, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Pilatus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara, jadi orang yang berasal dari kebenaran, itulah yang menangkap, saudaraku, suara Tuhan Yesus. Mengapa Pilatus tidak mengerti pernyataan Tuhan Yesus? Karena dia tidak berasal dari kebenaran. Dengarkan baik-baik. Hanya orang yang berasal dari kebenaran, saudaraku, yang rindu untuk mengetahui kebenaran, yang bisa menjelaskan tentang kebenaran, saudara. Tetapi kalau orang tidak berasal dari kebenaran, tidak akan mungkin mampu menjelaskan kebenaran teologis, saudara. Mungkin hanya bisa menjelaskan kebenaran filosofis. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita di pagi hari ini, kebenaran teologis itulah kebenaran yang sanggup memerdekakan kita dari perbudakan dosa, dari kebodohan, dari kesesatan hati. Rasul Paulus berkata di Efesus pasal 5 ayat 8 saudara sampai ayat 10, bahwa sebelum manusia hidup dalam kasih karunia Tuhan, mereka hidup di dalam kegelapan, dan mereka hanya mengerjakan, saudaraku, kecemaran, keserakahan, kemarahan, pertikaian, saudara. Tetapi ketika mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan mereka hidup di dalam terang,
bukan hidup diterangi oleh terang, tapi mereka adalah terang itu sendiri, saudara. Dan terang pasti berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 kata ini sudah tidak bisa dipisahkan. Kalau saya hidup dalam kebenaran, pasti saya hidup dalam kebaikan. Kalau hidup saya dalam kebenaran, pasti hidup dalam keadilan, saudaraku. Oleh karena itu, tidak mungkin orang bisa menyatakan adil dan tidak mungkin orang bisa berbuat baik sebelum dia hidup dalam kebenaran. Banyak pejabat pemerintah, banyak orang-orang yang menyatakan benar, tapi kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, tidak mungkin dia bisa menyatakan kebenaran itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dari hatinya tersendiri, saudara. Oleh karena itu, saya mau dorong kita semua pendengar yang dikasihi Kristus, datanglah pada Tuhan Yesus, karena dialah kebenaran sendiri. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, saudara, mari kita, saudara, mengetahui kebenaran itu. Belajarlah tentang kebenaran itu. Belajarlah tentang firman Tuhan itu. Karena Tuhan berkata, firman-Mu adalah kebenaran, saudara. Alangkah naiknya, saudara, kalau orang Kristen tidak pernah belajar firman Tuhan. Itu makanya saya menyampaikan kebenaran dari video ini, supaya semua orang mengerti tentang kebenaran. Dan kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran teologis. Saudara-saudaraku, mari kita, saudaraku, mengindahkan kebenaran ini. Mari kita melakukan kebenaran itu, saudaraku. Dan pasti, saudara, kita akan menghasilkan, saudara, kebaikan. Kita akan menghasilkan keadilan, saudara, karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Cintailah firman Tuhan, bacalah Alkitab-Mu, saudaraku, hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.